Oke, kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih. Jadi ceritanya awal tahun ini, Presiden Indonesia, Pak Prabowo Subianto, menyoroti sebuah temuan tentang negaranya yang, jujur aja, bikin banyak orang di dunia garuk-garuk kepala. Bayangin, dalam sebuah studi global besar-besaran, Indonesia itu dapat peringkat pertama loh, nomor 1 di dunia untuk apa yang disebut kesejahteraan holistik. Tapi, ada tapinya nih, di laporan lain yang mungkin lebih sering kita dengar, peringkat Indonesia jauh banget, cuma di nomor 83. Biasa aja. Nah loh, kok bisa gini? Gimana ceritanya satu negara bisa jadi juara 1 sekaligus peringkat 83 soal kebahagiaan? Ini bukan salah hitung ya. Ini justru sebuah paradoks yang nunjukin ada dua cara yang benar-benar beda buat ngukur kehidupan yang baik. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari peringkat yang mungkin udah sering Anda dengar, yang nempatin Indonesia di papan tengah. Namanya World Happiness Report atau WHR. Ini studi yang didukung PBB dan sering banget dikutip. Metodenya itu dia ngukur yang namanya evaluasi hidup. Jadi kita diminta buat nilai hidup kita sendiri di sebuah skala kayak lagi di tangga gitu. Sifatnya jadi kognitif dan komparatif. Bikin kita mikir dan banding-bandingin hidup kita sama standar global. Caranya gini, namanya tangga cantril. Coba deh Anda bayangin ada tangga dari 0 sampai 10. Paling atas, angka 10, itu hidup terbaik versi Anda. Paling bawah, angka 0, hidup terburuk. Nah, pertanyaannya simpel. Sekarang ini, Anda ngerasa ada di anak tangga nomor berapa? Metode ini ternyata hasilnya nyambung banget sama hal-hal kayak pendapatan, kesehatan, sampai persepsi orang soal korupsi. Dan hasilnya, ya seperti yang bisa kita lihat, Indonesia ada di nomor 83. Jujur aja, ini cerminan realistis dari status negara kita sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah yang ya masih banyak tantangan ekonominya. Oke, itu tadi sisi pertama. Sekarang kita lihat sisi lain dari koin ini. Studi yang disebut-sebut Pak Prabowo tadi yang ceritanya beda banget, namanya Global Flourishing Study atau GFS. Ini proyek penelitian raksasa dari Harvard, Baylor, dan Gallup. Nah, bedanya, mereka nggak cuma nanya soal happy atau nggak happy. Mereka mengukur sesuatu yang lebih dalam, namanya flourishing, atau bisa dibilang hidup yang penuh makna dan dijalani dengan baik. Nah, ini nih yang menarik banget. Studi ini mecah kehidupan yang baik jadi 6 bagian ini. Ada kebahagiaan, kesehatan fisik mental, makna dan tujuan hidup, karakter, hubungan sosial, dan baru yang terakhir stabilitas finansial. Jadi kelihatan kan, ini jauh lebih luas, nggak cuma ngomongin duit. Dan hasilnya, wow, lihat ini. Di sini, Indonesia bukan cuma peringkatnya lebih tinggi, tapi jadi nomor 1 di dunia, jauh di atas negara-negara kaya kayak Amerika Serikat. Nah, ini dia paradoksnya kelihatan jelas banget kan? Terus pertanyaannya, kok bisa bedanya sejauh itu? Jawabannya, ternyata ada di dalam budaya Indonesia itu sendiri. Ada 3 konsep budaya yang kuat banget, yang fungsinya itu udah kayak software sosial dan psikologis bagi masyarakatnya. Yang pertama, pasti udah sering dengar gotong royong. Ini bukan sekedar kerja bakti ya, tapi prinsip kerjasama komunal. Anggap aja ini jaring pengamanan sosial yang nggak formal. Kalau ada krisis, yang pertama turun tangan itu tetangga dan komunitas, bukan negara. Makanya, rasa kebersamaan ini ngasih rasa aman yang luar biasa. Yang kedua, ada konsep nrimo. Eits, jangan salah sangka ya, ini bukan pasrah tanpa usaha nih. Ini lebih ke filosofi penerimaan yang aktif. Sebuah cara canggih buat nerima kenyataan tanpa rasa dongkol atau iri. Ini semacam rem psikologis yang mutus siklus pengen ini, pengen itu, yang nggak ada habisnya. Dan yang ketiga, bersyukur. Ini udah mendarah daging banget, apalagi didukung tingkat religiositas yang tinggi di Indonesia. Rasa syukur ini jadi cara buat melihat ulang kejadian-kejadian negatif dari sudut pandang yang berbeda, dan pada akhirnya ngebangun ketahanan mental. Dan datanya ngedukung semua ini loh. Coba lihat grafiknya. Skor Indonesia buat makna dan tujuan dan hubungan sosial yang erat itu tinggi banget, jauh di atas Amerika Serikat misalnya. Justru di area-area non-materi inilah banyak negara kaya yang lebih individualistis itu bolongnya. Jadi, kesimpulannya gimana nih? Poin paling pentingnya adalah kedua peringkat itu sama-sama benar, nggak ada yang salah. Mereka cuma lagi motret 2 realitas yang berbeda dari satu bangsa yang sama. Jadi, Indonesia itu punya 2 sisi realitas. Di satu sisi, ada realitas materialnya yang tercermin di peringkat 83 itu. Tapi di sisi lain, ada realitas psikologisnya. Kekayaan yang luar biasa soal hubungan sosial, makna spiritual, dan ketangguhan mental.
Dan inilah yang bikin Indonesia jadi nomor 1. Tapi, ada satu hal penting yang harus kita waspadai. Narasi miskin tapi bahagia ini bisa jadi pedang bermata dua. Bahaya kalau ini dijadiin alasan buat nggak serius ngebenerin masalah-masalah ekonomi dan struktural yang emang beneran ada dan perlu diselesaikan. Pada akhirnya, kisah paradoks Indonesia ini maksa kita semua buat mikir ulang. Gimana sih cara kita ngukur kemajuan sebuah bangsa? Apa cuma soal PDB dan gedung-gedung tinggi? Kisah ini nunjukin kalau modal sosial itu bisa jadi sama berharganya loh dengan modal finansial. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang dalam banget. Di saat dunia kelihatannya makin kaya secara materi, tapi kok orang-orangnya makin ngerasa sendirian dan terisolasi? Apa ya yang bisa kita pelajari dari sebuah bangsa yang memilih untuk kembang tumbuh bersama-sama? Pastikan kalian semua subscribe ke Ringkas Viral untuk konten terbaik. Awas, licin! Aduh!